Hubungan yang luar biasa itu cirinya dua. Yang pertama, mengapresiasi kesamaan. Dan yang kedua, menghormati atau menghargai perbedaan. Makanya judulnya mengelola kebersamaan. Kalau ingin kebersamaan kita langgeng, produktif, ciri ini harus ada. Kalau ada yang sama, kita apresiasi. Wah, kamu sama ya dengan saya. Kalau situasinya begini, kamu begitu, saya juga begitu. Kalau mengalami hal itu diapresiasi. Ada banyak sama ternyata di antara kita. Dan kalau ketemu yang berbeda dihargai. Oh, kalau kamu begitu toh ya sudah. Karena kalau saya sih begini. Silahkan kamu jalan yang kamu yakini, saya dengan yang saya yakini. Ini namanya menghargai perbedaan. Ini hubungan di antara orang-orang yang saling dekat, saling mencintai, saling menghargai. Kadang-kadang kita itu kalau sudah tidak suka orang, meskipun ada yang sama, yuk kita ngotot, kita anggap itu beda-beda. Kalau dia kan cuma ini, kalau saya. Sama-sama ranking 1 karena kamu benci. Dia ranking 1-nya kebetulan saja. Kalau saya ya memang kualitas saya unggul. Jadi tidak mengapresiasi persamaan. Dia itu kan temporer. Itu kadang baik, kadang tidak. Kalau saya ini baiknya permanen sudah. Itu similarities. Tidak menghargai, tidak mengapresiasi yang sama-sama. Bahkan itu tadi, kalau ada perbedaan, apalagi yang sama saja dia tidak mengapresiasi, apalagi yang berbeda. Mesti dia menganggap aku lebih tinggi, dia lebih jelek. Dan hubungan seperti inilah mungkin yang kemarin dibunyikan oleh Sartre sebagai orang lain adalah neraka. Kalau gayamu seperti itu, ya pantes kamu jadi nerakanya orang lain. Tidak ada seneng-senengnya kalau dekat sama kamu. Jadi kalau kamu sukses, dia bilang, alah kebetulan saja. Kalau kamu gagal, dia bilang, apa kataku? Ya, tidak enak kamu dekat orang seperti ini. Maka buktikan bahwa Sartre salah. Kamu bukan neraka bagi orang lain, tapi kamu adalah kegembiraan, kebahagiaan bagi orang. Jadi cara mengelola begitu. Nah, ini ada lagi satu tips dari Cornel Barat ini. Filosof, penulis dari Amerika. Kata beliau, kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada hubungan kecuali ada komitmen, kecuali ada kesetiaan, kecuali ada cinta, kecuali ada kesabaran, kecuali ada ketekunan. Ini syaratnya. Maka kalian latihanlah di sini. Yang pertama komitmen. Komitmen itu ya meskipun berat, ayo dijalani saja. Komitmen itu nanti gandeng dengan istiqomah. Yang kedua setia. Jadi setia itu ya kita mengistiqomahi apa yang sudah kita komitmeni sebelumnya. Tidak belok-belok meskipun ada yang lebih menarik, ada yang lebih menantang, mungkin menurutmu lebih mengasihkan. Tidak, saya sudah berkomitmen dengan ini sebelumnya. Kemudian cinta, sabar, dan tekun. Ini uraiannya satu-satu panjang, tapi insya Allah teman-teman bisa menangkap. Hubungan yang tanpa komitmen dan kesetiaan berat. Karena hidup ini dinamis dan banyak godaan. Apalagi kalau dasarnya hanya senang saja, apalagi kalau dasarnya hanya senang-senang saja. Jadi kadang-kadang kan kita inginnya hubungan itu enak, terus menyenangkan terus. Begitu ada tantangan, ada kesulitan, gentar kita nyari yang lain yang menurutmu ada kesenangannya. Wah,
Dulu sama kamu asik, sekarang kamu udah asik, ya sudahlah. Nah, itu berarti kamu nyari enaknya saja. Apalagi yang nyari senang-senangnya saja. Kalau itu lebih parah lagi. Di situ diperlukan komitmen, kesetiaan. Apalagi kalau hubungan tidak ada cinta, tidak ada kesabaran, tidak ada ketekunan, ya wallahu a'lam bishawab. Selesai mesti. Ya. Baik, rumus pertama. Jadi kalau kita rinci sejak awal tadi ya, biar hubungan langgeng. Yang pertama, mengapresiasi persamaan. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, komitmen dan kesetiaan. Yang keempat, menghidupkan cinta, kesabaran, dan ketekunan. Ini nanti jadi 5 syarat pertama kebersamaan bisa langgeng. Nah, di banyak teori disebutkan dasarnya kebersamaan itu respect. Tidak mungkin kalian langgeng bersama kalau tanpa respect, tanpa menghargai. Yo, jangan hanya menuntut dihargai, kita juga harus bisa menghargai pasangan kita. Siapa saja itu. Ada banyak ilustrasi yang saya ambil di situ contoh cara menghargai beberapa ya. Yang paling banyak disebut menghargai itu antara lain kita mampu mendengarkan. Kalau teman-teman belajar soft skill itu nanti banyak ditekankan pada listening skill, mendengarkan dengan tanpa berpaling. Maksudnya kita tahan mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Kita itu kan biasanya sering tidak tahan. Kalau ada teman kita, pasangan kita ngomong, pinginnya kita sendiri yang nyerocos. Temanmu mau curhat, baru ngomong satu kalimat, kamu nasihatnya sudah satu bab. Nah, kita tidak tahan mendengarkan. Padahal mungkin temanmu lebih ingin didengarkan saja. Dia ingin berbagi perasaan, bukan mendengarkan petuah wasiat. Wong dia ingin berbagi, malah kebalik kamu yang memberi nasihat banyak. Ayo latihan banyak mendengarkan, ini lebih respect. Apalagi semoga tidak ada di sini yang kalau ada teman yang ngomong sukanya motong. Ah sudah, aku ngerti maksudmu. Enggak, dengarkan sampai tuntas meskipun kamu sudah tahu. Dia sedang ingin meluahkan, sedang ingin berbagi apa yang dia rasakan. Itu penghargaan. Biarkan dia ngomong sampai tuntas. Bila perlu sebelum kalian komentar, kalian minta izin dulu. Aku boleh komentar enggak? Kamu perlu masukan enggak? Aku ada sih nasihat buat kamu, tapi kalau kamu merasa sudah lega ya enggak apa-apa. Mungkin enggak perlu nasihat saya. Karena kadang-kadang kita itu memberi nasihat, tapi kadang-kadang bikin masalah baru. Menyusahkan yang kita beri nasihat. Dia datang dengan longgar, begitu pulang tambah mikir dia. Kadang-kadang kita begitu. Nah, ayo latihan jadi pendengar yang baik. Yang kedua, di antara penghargaan kita terhadap orang yang bersama kita, akui perannya, kontribusinya. Ya paling tidak kalau dia ada jasanya untuk kita, sekecil apapun, terima kasihlah. Kita itu sering mengecil-ngecilkan perannya orang lain. Itu yang membuat hubungan tidak langgeng. Kamu cari, pasti ada kok kontribusi temanmu, sahabatmu, pasanganmu terhadap dirimu. Terima kasih ya, sudah ini, sudah itu. Bahkan boleh, terima kasih ya kamu masih sehat, masih bisa menemaniku. Terima kasih ya kamu gembira, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mengakui kontribusinya. Ini menghargai. Orang yang dihargai itu kan terus senang. Kebersamaannya bisa langgeng. Yang ketiga, jujurlah dan terbukalah.
Yo, memang yang paling menyakitkan kalau kita punya sahabat, punya teman, itu kalau dia bohong. Entah untuk tujuan apa, untuk kepentingan apa, itu kan dibohongi menyakitkan. Membohongi teman, tidak jujur pada teman, tidak terbuka pada orang yang bersama kita, itu menunjukkan kita tidak menghargai mereka. Dan ini membuat hubungan tidak langgeng. Mbok sama temennya sendiri kan harusnya bisa lebih terbuka. Tidak pakai rahasia-rahasia, tidak pakai terlalu banyak basa-basi. Harusnya begitu. Kalau sama orang lain yang tidak terlalu akrab mungkin lah. Tapi kalau sama teman sendiri yang tiap hari bersama kita, ya kalau saya tetap mending jujur dan terbuka. Seandainya jelek, buruk sekalipun, insya Allah mereka bisa memaklumi. Wong teman, kecuali orang lain. Jadi jujurlah, itu syarat sudah. Karena akan lebih fatal kalau kita tidak jujur dan terus kebongkar. Itu lebih menghancurkan kebersamaan. Kemudian selain jujur dan terbuka, siaplah untuk berkompromi. Kadang-kadang keinginan kita dan keinginan dia beda. Berkompromi itu ya sudahlah, wong keinginan saya baik, keinginan dia juga baik kok, ya sudah ikut dia saja, tidak apa-apa. Itu namanya berkompromi. Saya pinginnya ngaji filsafat bareng, kok dia mintanya nonton sepak bola bareng. Lu dua-duanya kan bagus, yang pertama belajar, yang kedua nasionalisme. Oh, sama-sama bagus. Nah, bolehlah berkompromi. Ya sudahlah, oh nanti ngaji ada rekamannya kok hari Minggu. Nah, kalau sepak bola kan, yo ada rekamannya, tapi kan pahit kalau hanya nonton highlight-nya, rekamannya semua sudah tahu. Ya, sepak bola sajalah, lebih seru. Nah, ini namanya berkompromi, enggak apa-apa, wong sama-sama baik kok. Nah, ini teman namanya. Tidak kaku, wong sebenarnya keinginannya sama-sama baik terus gegeran gara-gara itu. Jadi dua keinginan yang baik tapi tidak bisa berkompromi. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk pada akhirnya. Terus permusuhan, terus tidak jadi sahabat lagi. Padahal dari dua hal yang sama-sama baik. Berarti apa? Salah satu harus mau kompromi. Ya mudahnya ngalah ndak apa-apa. Wong toh ya baik. Kecuali yang jelek. Misalnya yang satu ngajak ngaji, yang satu ngajak nyopet, itu ya ndak, jangan berkompromi. Wis jelas itu. Ya kan, kalau baik sama buruk ya jangan kompromi. Tapi kalau untuk hal yang sama-sama baik, ndak apa-apa kompromi. Ini demi apa? Kebersamaan. Ini menunjukkan kita menghargai dia. Sebenarnya saya ingin ngaji sih, tapi kamu pinginnya nonton sepak bola tadi, tidak apa-apa. Saya tak temani nonton sepak bola. Nanti hari Minggu kita dengarkan rekamannya ngaji. Ini namanya berkompromi. Terus, penghargaan pada orang lain, selain tadi mengakui kontribusi, kita juga harus siap mengakui kalau kita salah. Minta maaf. Itu namanya menghargai dia. Kadang-kadang kita itu egonya kuat. Sadar salah, tapi kita kan gayanya, alah, salah kayak gini aja kok dibesar-besarkan. Itu kalau kita yang salah. Kalau temennya yang salah, salah kok ndak minta maaf. Itu kita sering begitu. Dibalik sebenarnya. Kalau teman kita salah, yo, kalau memang memungkinkan, kita segera memaafkan. Kalau kita yang salah, ndak usah mikir. Minta maaf lah. Jadi ini biar kepribadian kita menyenangkan. Biar pasangan kita menganggap, oh dia menghargai aku. Meskipun salah cuma itu saja, dia minta maaf. Padahal sudah aku lupakan. Nah, itu kan menggembirakan bagi teman. Minta maaf ya tadi sandalmu saya pakai. Oh, enggak apa-apa.
Tadi uangmu saya pakai. Oh, enggak apa-apa. Banyak loh. Oh, kalau banyak ya hitung-hitungan. Baik, jadi minta maaf ya. Terus dukung keinginan baiknya di antara fungsi kehadiran kita itu kan pendukung. Ya pendukung untuk yang baik-baik. Kalau dia punya keinginan, punya cita-cita, dukung. Tidak hanya dengan kata-kata, kalau bisa yo dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Kemudian hormati batasannya. Hormati batasannya. Itu setiap orang punya batasan sendiri. Hormati dia. Dalam banyak hal, mungkin makanan, mungkin apapun itu. Saya tidak suka kalau kamu begini-begini di tempat saya. Kamu hormati. Saya tidak senang kalau makan itu sambil begini. Atau kalau menu makanannya begini-begini, saya tidak suka. Saya agak diet ini. Dan lain sebagainya. Setiap orang biasanya punya batasannya sendiri dan kamu hargai. Kalau apel di sini paling malam jam 10 ya. Misalnya. Loh, wong aturannya sampai jam 11 ya, tapi kamu pulang mau jam 10. Wes, itu batasan dia. Mungkin jam 10 ke atas dia ada yang lain mau apel. Iya tetap kamu hargai dia. Oh ya masih pacar. Oke, hormati. Setiap orang punya batasan, punya privasinya. Jadi jangan ditabrak. Misalnya, wah saya sekarang eh, punya penyakit asam lambung ini, jadi tidak bisa makan makanan ini. Yuk kamu hargai. Tidak kamu paksa-paksa, enak loh ini, enak terus kamu bosan. Tidak, kamu hargai. Baik, terus seandainya tidak setuju, ya jangan diekspresikan dengan teriak-teriak, marah-marah, apalagi merendahkan. Dasar kamu tidak pinter, dasar kamu orang desa, dasar kamu tidak. Jadi ungkapkan tidak apa-apa. Justru memang kadang-kadang kita harus jujur. Kalau tidak setuju, saya tidak suka sih yang seperti itu, tapi yo saya hargai pilihanmu. Itu kan lebih nyaman untuk dia. Saran saya sih kamu jangan begitu, nanti menyakitkan orang lain. Sudahlah, lain. Tanpa harus maki-maki, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus merendahkan. Kemudian berikan ruang untuk privasi dia. Ya seperti tadi ya pekalah. Setiap orang perlu privasinya sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang teman akrab kamu di kamar kosnya buka lemari, buka laci, buka wah, dompetnya kamu buka. Wah, ya kadang-kadang kamu begitu kan. Wah, teman saya ternyata uangnya sampai tanggal sekian tinggal 75.000. Makanya kamu sampai detail kamu tahu dia tidak punya privasi sama sekali. Nanti kamu nongkrong di kamarnya, WA-nya kamu bukai semua. Wah, yes. Hargai privasinya dia. Itu penghargaanmu padanya. Terus tentu saja jangan bicara buruk tentang dirinya. Dan yang terakhir, di depan dia kita juga harus menghargai diri kita. Bentuk penghargaan kita padanya antara lain dengan kita menghargai diri kita. Misalnya kita pakai pakaian-pakaian yang sopan, itu kan menghargai diri kita juga menghargai dia. Ngomong yang santun itu menghargai diri kita, menghargai dia. Oh, penghargaan-penghargaan seperti ini akan melanggengkan kebersamaan. Ayo latihan. Hidup itu jadi indah, nyaman dalam kebersamaan kalau rumus ini kita pakai. Tidak apa-apa lah ini mumpung tahun depan ada rame-rame mesti pilihan presiden, pilihan apa, itu kan terus biasanya kenceng. Kita lupa norma-norma kebersamaan. Saling menghargai meskipun mungkin pilihannya beda-beda. Toh kita ini terkoneksi dalam satu kesatuan, kebersamaan tadi loh. Mungkin sesama
anak bangsa, bahkan sesama manusia, sesama makhluk di semesta, sesama makhluknya Tuhan, dan lain sebagainya. Kita dituntut saling menghargai. Rombongan kedua. Ada quote seperti ini. Hubungan yang membahagiakan adalah tentang tiga hal. Yang bagian kedua ini, kalau ada masalah dalam hubungan, kuncinya ini. Yang pertama apa? Kenangan akan kebersamaan. Yang kedua, memaafkan kesalahan. Dan yang ketiga, janji untuk tidak pernah menyerah satu sama lain. Ada masalah apapun, yang pertama, ayo diingat-ingat kebersamaan kita selama ini. Jangan terpaku pada pahitnya sekarang saja. Kita sudah berapa tahun bareng-bareng ini, bersama ini. Jangan hanya karena hujan hari ini, panas yang kemarin-kemarin kita lupakan, terang yang kemarin-kemarin kita lupakan. Kan banyak sekarang pasangan-pasangan yang hanya fokus pada sulitnya hari ini, problem hari ini. Lupa sudah sangat banyak kenangan yang kemarin-kemarin. Biasanya orang yang melupakan kenangan-kenangan yang lama itu dia punya harapan membuat kenangan yang baru tapi dengan yang lain. Ya, biasanya ngono tapi yo ndak ngerti. Jadi syarat pertama itu. Jadi kalau kalian mungkin punya sebenarnya hubungan apa saja sih, ndak cuma hubungan yang sama, yang hubungan apa saja ya sama. Kamu kan nyebutnya ya. Ingat-ingatlah tentang momen-momen yang indah kemarin. Wah, yang kemarin tidak ada indahnya, Pak. Berat semua. Loh, momen yang berat, momen yang susah itu hari ini sebenarnya terus jadi, ketika jadi kenangan itu kan indah. Coba tanya ayah ibumu, bapak ibumu, ketika mengenang mereka berjuang pertama membesarkanmu, itu kan berat. Tapi begitu sekarang diceritakan kan jadi indah. Oh, kamu ndak ngerti dulu bapak begini, sampean dulu ibu begini. Ayo dikenang. Kenangan-kenangan kebersamaan itu bentuknya apapun itu indah. Bisa membuat kita semakin dekat. Yang kedua, kalau ini lebih ampuh lagi, maafkanlah kesalahan. Jangan jadi orang yang anti memaafkan. Argumennya banyak, silakan mungkin di refer, dulu kita pernah membahas filsafat pemaafan. Paling tidak kita harus sadar kita ini sama-sama manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita anti memaafkan, bagaimana nanti pada satu ketika kalau kita yang perlu untuk dimaafkan? Kalau orang isinya hanya balas-membalas, hidup ini mesti sangat berat kita jalani. Maka ayo latihan memaafkan. Dan yang ketiga, kalau ikut quotes ini, ayo berkomitmen, ayo berjanji, seberat apapun, sesulit apapun masalah, untuk tidak menyerah. Pasti ada jalan keluar. Untuk kebersamaan kita ini biar tetap lanjut. Apalagi kalau sudah diawali dengan memaafkan, diawali dengan kenangan atas memori-memori kebersamaan sebelumnya. Jadi jangan menyerah. Mungkin kalian punya teman yang punya kasus apa sehingga seolah-olah sekarang putus. Ayo jangan menyerah, jangan putuslah. Ada sangat 1001 alasan untuk kita melanjutkan kebersamaan. Jangan cengeng. Baik, terus ada lagi nasihat.
Ini perlu kebijaksanaan, nasihat yang kedua ini. Untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat. Itulah kunci kebersamaan yang langgeng. Jadi, ketika kita bersama seseorang, atau mungkin banyak orang, kita juga harus tahu diri. Kapan maju, kapan mundur, kapan mendekat, kapan menjauh, kapan menemani, kapan membiarkan dia sendiri. Ini tips dan triknya untuk melanggengkan kebersamaan. Tidak mentang-mentang, wah saya kan teman dia Pak, saya kan pasangannya dia, berarti saya harus ada di sisinya terus. Tidak harus begitu. Jadi kalian juga harus ngerti kapan mundur. Ah, dia ketoknya kok deket aku terus lama-lama dia sebel ya. Ya kamu harus peka itu. Pamitlah pulang. Iya. Kok diajak ngomong kok tidak menanggapi, tiba-tiba menguap, tiba-tiba apa, ya kamu peka lah. Ya. Jadi kok tiap kali bertamu kok gelagatnya tidak menyenangkan, mungkin dia tidak senang. Saya sering bertamu, ya jarang-jarang lah. Tunggu sampai dia kangen. Kok tidak kangen-kangen Pak lama ya? Ya, ya berarti kamu tidak ditunggu. Jangan-jangan dia lebih seneng kalau kamu jauh. Itu kamu harus, ya bahasa sederhananya tahu diri. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu diri. Wah, dia sahabat saya Pak, CS saya Pak. Terus kamu di kos-kosannya tidak pulang-pulang. Nah, ayo ya, ini yang melanggengkan persahabatan. Jangan sampai kalau kamu ada temanmu datang terus temanmu bilang, wah bahaya datang ini, masalah datang ini, itu alamat sudah. Karena sebelumnya kamu tidak peka, jadinya tidak langgeng. Nah, ada lagi Alexandra Penny, ini jurnalis, penulis dari Amerika juga. Ujian terakhir dari sebuah kebersamaan adalah saat kamu tidak setuju, namun tetap bertahan berpegangan tangan. Ya hidup ini memang apalagi bareng orang lain tidak jaminan pikirannya dia selalu sama dengan kita. Keinginannya dia selalu sama dengan kita. Tapi apapun yang terjadi tetap siap untuk bersama. Ya seperti tadi, tidak menyerah, tidak putus asa dalam kebersamaan. Jadi untuk melanggengkan kebersamaan tadi ya, ketika ada masalah, ada beberapa rumus, ayo kita mengenang memori-memori kebersamaan selama ini. Jangan segan-segan untuk memaafkan kesalahan dan berjanjilah untuk tidak menyerah. Tetap berpegangan tangan apapun yang terjadi serta pekalah terhadap situasi temanmu, sahabatmu, pasangan. Biar kamu bisa mengambil keputusan yang pas. Yang pertama, mandiri. Ayo mandiri, memutuskan sendiri, membuat pilihan sendiri. Kita biasakan hidup yang mandiri. Karena dengan menyelesaikan masalah sendiri, memutuskan sendiri, nanti muncul kebanggaan pada diri kita. Ternyata aku bisa juga ya. Ternyata aku mampu juga ya. Dan itu menguatkan diri kita. Nambah rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan enggan untuk menerima tanggung jawab. Ini akan melatih kita bangga dengan diri kita. Ternyata bisa saya jadi ketua ini, ketua itu. Ternyata saya bisa jadi panitia ini, panitia itu, meskipun bagian seksi apalah gitu. Ini namanya siap menerima tanggung jawab. Coba lah, enggak apa-apa, ambil tanggung jawab apa kecil-kecilan. Mungkin
bagian marketing apa itu, atau bagian pembantu apa itu. Makanya coba ambil tanggung jawab. Pak, saya untuk ngaji filsafat ini saya bagian noto gelas ya, saya pokoknya tahu. Atau kelihatannya ada yang di depan bagian noto sandal ya. Atau saya bagi ini melatih kebanggaan diri. Biar kamu sadar bahwa kamu bisa. Di kamar kos ini kita kan satu kamar berdua. Saya yang bertanggung jawab menyalakan lampu. Jadi kalau masuk kamar saya bagian nyalain lampu, kamu bagian ngepel, nyapu dan ya ya sampai naik dhewe golek sing enak. Jadi ini namanya melatih diri. Jadi melahirkan rasa bangga, merasa berharga. Saya itu orang, meskipun saya biasa-biasa gini Pak, saya itu cukup bernilai loh Pak. Prestasimu apa? Loh, saya itu bertahun-tahun bagian nyalain lampu di kamar itu. Tidak ada yang seistiqomah saya menyalakan lampu. Oh, itu kan kebanggaan. Jadi siap menerima tanggung jawab dan bangga dengan prestasi. Saya bangga saya bisa ini, saya bangga saya bisa itu. Kemudian suka dengan tantangan baru. Nambah tantangan, kita bisa menaklukkan, kita tambah bangga dengan diri kita. Kemudian bisa tertawa, bisa nangis, mau teriak kalau memang jengkel, dan kalau memang ingin sayang, ya bilang sayang. Kalau memang, itu spontan saja, tidak usah terlalu. Ini melatih kepekaan diri. Orang itu yang benci dirinya, orang minder itu mau tertawa saja mikir, saya mau ketawa ini lucu banget ini, tapi jangan-jangan temanku tersinggung, atau jangan-jangan tidak situ ketawa. Mau nangis juga begitu. Wah, nanti tidak dianggap jantan saya nangis, tidak jadi nangis. Ekspresikan saja. Kalau terharu ya nangis. Nonton sepak bola sambil nangis-nangis. Atau kalau tidak apa-apa, mungkin jagomu kalah. Atau pas apalah gitu. Tidak apa-apa. Tunjukkan ekspresi diri. Kalau kegulan ya sedih, kalau menang ya senang, biasa saja, dinikmati saja. Tidak usah terlalu banyak mikir. Spontan saja. Nah, itu membahagiakan. Jadi jiwamu longgar. Mau teriak-teriak saja. Meskipun jangan tengah malam. Sepi-sepi, kamu nanti dicari tetanggamu. Ingin ketawa-ketawa saja. Ya meskipun jangan lama-lama, jangan sendirian, jangan tengah malam, jangan nanti kamu diangkut ke RSJ sama tetanggamu. Jadi hidup yang nyaman, yang enak, kamu bisa menikmati. Dan yang terakhir, frustasi, stres itu biasa dalam hidup ini. Banyak tujuan yang tidak tercapai, tapi kita siap kok menghadapinya. Ini membuat kita bahagia. Akhirnya kita merasa, oh iya meskipun aku ini orang biasa, tapi aku punya nilai, aku punya harga diri. Aku percaya diri untuk menghadapi hidup. Baik, ada quotes yang pertama itu, kalau hati dibalut kebencian, kupu-kupu yang cantik tampak seperti gagak yang manis. Serigala yang seperti ulat pun tampak menjadi naga. Di kupu-kupu tampak seperti burung gagak. Ular tampak seperti naga. Itu kalau mata kita adalah mata kebencian. Melihat segala sesuatu jeleknya saja. Hari ini kan banyak tradisi kebencian yang hidup di sekitar kita. Lihat apa-apa, jeleknya saja. Kalau sudah mengidolakan seseorang, seolah-olah orang ini kayak malaikat raiso salah. Kalau sudah membenci orang, seolah-olah orang ini iblis yang tidak mungkin benar. Nah, ini cara berpikir kita hari ini.
Dan kalau kita berpikir seperti ini, apalagi terhadap diri kita, iblisnya tadi berubah jadi diri kita. Ndak ono bener iblis. Apalah saya itu, Pak? Ndak ada gunanya saya itu, Pak. Untuk apa sih, Pak, saya hidup ini? Rasanya seperti ini. Kalau kita benci pada diri kita. Maka ada quote yang kedua, kesalahan banyak orang hari ini adalah merasa malu tentang diri mereka, terus bohong dan berusaha menjadi orang lain. Tidak ngaku dirinya. Karena dia tidak menerima dirinya, dia tidak mengakui dirinya. Siapa aku yang seperti ini? Tidak, ini bukan saya kok Pak, saya tidak begini kok Pak, aslinya tidak tahu sekarang kok begini. Saya dulu itu rajin loh Pak. Sering mahasiswa itu kalau absenmu kok banyak semester ini. Aslinya saya itu rajin kok. Berarti sekarang kamu tidak asli lagi ya. Kamu sudah KW berapa sekarang? Orang sering tidak menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya. Akhirnya dia melarikan diri dari dirinya dengan cara apa? Berusaha menjadi orang lain. Saya itu malu Pak, saya itu wajah saya agak keras gini, tapi saya sukanya kok musik-musik yang misalnya, tradisional musik itu loh Pak. Terus dia merasa malu karena circle-nya musiknya beda. Akhirnya dia mengubah dirinya. Ikut selera musiknya temannya. Gayanya kayak menikmati, tapi ya tersiksa dia. Kenapa? Dia berusaha jadi orang lain. Biasanya nonton film kartun kok, wah ini sudah mahasiswa, enggak boleh katanya nonton kartun itu kan anak-anak. Kamu berusaha untuk tidak jadi anak-anak lagi, dan kamu nonton film apa lah gitu yang dan kamu tersiksa gara-gara itu. Yang terbayang di kepalamu kan tetap suka kartun. Mungkin ini kok disuruh nonton film superhero kayak gini. Saya itu bayangan saya film itu ya Doraemon atau itu misalnya. Bukan engkau yang dulu karena ya itu tadi kamu ndak mengakui dirimu. Nah, itu kata dia itu yang dirasakan oleh orang yang membenci dirinya. Malu terus berusaha mengubah diri. Sehingga kata Seri Huber itu yang terakhir, kalau ada orang memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri kita. Kita memperlakukan diri kita itu kan kejam sekali. Kita paksa ikut prinsip kita. Kita suruh ini, kita suruh itu, kita marahi, kita bikin susah. Kan tiap hari begitu kita pada diri kita. Kalau ada orang melakukan hal yang sama pada diri kita, sejak awal mesti kita menjauh dari mereka. Jadi ini yang bagian rasa. Itulah yang kita rasakan kalau kita benci diri kita. Baik. Ada satu quote yang bunyinya begini. Jika mencari kesempurnaan adalah cara untuk membuktikan nilai kita, pada akhirnya pencarian itu hanya akan membuktikan ketidaksempurnaan kita. Mungkin dengan kata lain, kalau kita membuktikan diri dengan cara mengejar kesempurnaan, maka ketemunya pasti ketidaksempurnaan, dan ini biasanya membuat kita kecewa. Yang bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri kita. Makanya ada yang bilang akarnya self-hatred itu antara lain cara berpikir yang perfeksionis. Kamu ingin perfect terus, sementara hidup ini tidak perfect, termasuk diri kita juga tidak perfect. Akhirnya kita banyak kecewa, banyak mengeluh tentang diri kita.
Kita tidak sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini akar yang paling awal. Biasanya kita kecewa dengan diri kita. Kenapa bisa kecewa? Cara berpikirnya perfeksionis. Sementara manusia yang perfect sama sekali itu tidak ada. Kalau kita perfeksionis, ya hidup kita akhirnya dari stres ke stres. Biasanya fokus kita hanya pada hal yang tidak beres. Di antara semua yang beres. 99% beres. Tapi 1% tidak beres. Ya satu ini yang jadi perhatian kita. Akar yang pertama itu. Akar yang kedua, kenapa orang bisa membenci dirinya sendiri? Ini saya ambil quote juga. Yang bunyinya begini. Pesan-pesan yang diterima anak-anak kita dari gurunya, pelatihnya, dan meskipun dengan niat terbaik dari kita, dapat mendorong mereka ke arah kesombongan atau keputusasaan, ke arah pembenaran diri atau kebencian diri. Nah, ini yang kedua, ini akarnya bisa dari lingkungan. Mungkin teori-teori, konsep-konsep, nasihat-nasihat yang masuk ke kepala kita dari lingkungan sekeliling kita. Yang membuat kita terus benci dengan diri kita. Ya misalnya tadi kita jadi, wah saya itu ternyata bukan anak soleh ya. Wah ternyata saya itu bukan anak yang pinter ini, pinter itu ya. Tidak seperti teman-teman ya. Itu sejak kecil terus muncul kebencian pada dirinya. Sampai di level dia putus asa dengan dirinya. Akhirnya terus banyak anak-anak yang nakal. Banyak anak-anak yang untuk menarik perhatian yang lain, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejak awal dia dibuat putus asa dengan dirinya oleh lingkungan. Mungkin dicap ini, dicap itu, diberi, dimarahi begini, dimarahi begitu. Ya. Akhirnya dia, ternyata aku ini tidak berharga. Ternyata aku ini tidak penting. Ternyata aku ini tidak bernilai. Sudahlah, wong aku tidak penting, tidak bernilai saja, rusak juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua dari lingkungan, akarnya. Saya tidak tahu teman-teman yang muda-muda yang malam hari ini hadir, semoga tidak ada yang hasil cetakan lingkungan yang semacam itu. Kalau ada, yo ayo latihan kita bersihkan sendiri. Setiap manusia berharga. Setiap manusia bernilai, termasuk diri kalian. Tidak ada orang yang tidak bernilai. Semuanya disayangi oleh Allah. Semuanya layak dan berhak untuk dicintai. Seperti apapun situasi dan kondisi. Akar kedua. Akar ketiga. All hatred of others is a reflection of self-hatred. Kebencian kita pada yang lain itu adalah pantulan dari kebencian kita pada diri sendiri. Sebaliknya juga begitu, semua cinta kita pada yang lain itu pantulan dari cinta kita pada diri kita sendiri. Jadi akarnya apa? Timbal balik dari kebencian kita pada yang lain. Kalau kita benci orang lain, sebenarnya sebelumnya kita sudah benci diri kita sendiri. Ini ciri yang ketiga, ini akarnya memang jiwa kita, jiwa yang membenci. Mungkin karena kecewa dengan diri kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang keempat, tidak memaafkan diri sendiri sering menjadi akar dari kebencian diri yang ekstrim dan menjadi penghambat yang intens. Hampir tidak mungkin untuk benar-benar memulai kembali ketika kita merasa tidak dapat memaafkan.
Ya, ayo kita bisalah memaafkan diri. Ya memang kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang pilihan kita meleset. Tapi kan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya maafkan. Mungkin kalian kalau ingat salah-salah yang dulu, rasa malu yang dulu, mungkin pernah nyontek ketahuan, mungkin pernah, pokoknya yang menyakitkan di masa lalu, maafkan. Terimalah fakta itu, akuilah, maafkanlah, ya tentu saja kalau memungkinkan perbaiki. Banyak orang yang lari dari dirinya karena momen-momen yang menyakitkan tadi. Termasuk sangat benci dirinya karena momen-momen tertentu. Nah, maafkanlah. Wong kita untuk orang lain saja direkomendasikan untuk dimaafkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiap hari kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Dasar aku ini males. Dasar aku ini bodoh. Bodoh banget aku itu. Kemudian, aku ini sering kita memarahi diri kita sendiri. Tidak memaafkan. Allah aja maha pengampun. Untuk sesama kita diminta memaafkan. Tapi kita kejam sekali pada diri kita sendiri. Nah, akarnya ternyata kita tidak mau memaafkan diri. Caramu memikirkan diri sendiri menentukan dunia. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentang. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita, tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter, aku itu. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, nah makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, kamu temanku ya, kamu baik-baik ya. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap waras maupun enggak anak ini. Coba kamu ajak ngobrol temenmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini, dan lain sebagainya.
Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Itu terus kalian bisa membahagiakan dia. Membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini, Pak. Oh ya, berarti sesuk setengah saja ngajinya. Terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau, wah saya kalau dipotong-potong tidak tuntas, Pak. Enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu. Enaknya bagaimana? Terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah, saya yang lain ke sana, ya saya ke sana. Nggak. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya. Biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri.